Skup, selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom, shalom. Kayaknya Ibu Valencia ini masih nuansa Februari, nuansa Valentine ya. Bajunya terus pakai warna pink ya. Kebetulan hari ini katanya kan untuk narasumbernya kan kanker payudara. Nah, Oh ya. kita untuk payudara tuh identiknya dengan pink. Oh begitu Pita ya. pink, iya, pita Ya. pink. Baik, kalau gitu nanti saya tukar baju sebentar ya. Nggak apa-apa Untuk Pak Yai. ganti ya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sangat senang ya bisa kumpul bersama-sama. Bu Teti, bagaimana selama Ibu ikut dengan kita di acara orkestra ini, Bu? Ya, merasa sangat terberkati ya, banyak pengalaman-pengalaman sesama survivor yang bisa didapat, terutama tentang kasih Tuhan. Ini Iya. info Bu Herce sudah bisa masuk. Iya, tapi dia ada kendala dengan mic-nya. Enggak apa-apa, dia lagi coba dulu. Baik, Oke. iya. Kalau dengan Ibu Valencia bagaimana nih setelah Ibu ada di acara orkestra kita di Radio Good News ini? Ya jadi kangenin, setiap Senin kok ngangenin gitu. Ya, semakin terberkati. Kita semua harus merasakan apa yang sudah dibagikan itu menjadi berkat buat kita dan kita juga bisa membagikan kepada sesama kita. Karena kan kita peroleh dengan cuma-cuma ya kita bagikan juga dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin, amin. Oke. Nah, ini ada Ibu Esther nih. Bu Esther, kita ngobrol sejenak sambil nunggu Bu RC ya. Bu Esther, bagaimana nih setelah gabung dengan Radio Good News, apa yang Ibu dapatkan dan bagaimana ceritakan sedikit, Bu, sambil menunggu Ibu Herce. Ya banyak sekali ya kesaksian teman-teman ya yang kita kayaknya belum pernah dengar ya, ternyata kesaksiannya pada dahsyat gitu ya. Dan memang dengan adanya Good News ini mereka terpacu ya untuk belajar menyaksikan. Berapa orang ya yang semacam saya rayu lah ya, saya bujuk ya. Tadinya nggak mau, saya bilang kamu berasa nggak pertolongan Tuhan? Berasa. Kalau berasa pertolongan Tuhan, ayo dong. Ini kan di antara kita doang ya, bukan di kalangan yang sekian ribu, sekian ratus orang gitu. Akhirnya ya mereka punya keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Dan ini luar biasa nih, Radio Good News perannya buat para survivor ya. Dimana Pak Yusak, Pak Yakub semua begitu. Diam-diam kita udah mau 2 tahun apa berapa tahun ya Pak ya? Iya, Tahun lebih tahun ya. Hampir 2 tahun kita jalan ini nih ya. Hampir 2 tahun ya. Jadi mulainya sejak COVID ya. Ya, betul. Ya. Di awal COVID ya. Kita sudah mulai. Di awal COVID ya. Jadi umurnya ini seumur COVID. Kelangsungan COVID. Iya, betul. Tapi kalau COVID membawa bencana, tapi Good News membawa berita baik. Berkati begitu banyak orang. Gimana nih Bu Herce? Sudah bisa cuap-cuap suaranya? Belum. Lagi ya? Belum ya? Bu RC, saya minta tolong Ibu keluar dulu, setelah itu nyalakan lagi, dan ada audio mic-nya itu diklik ya Bu RC, jadi nanti mic-nya keluar. Kok tumben ya? Biasanya dia kalau ikut-ikut ini kan nggak ada kendala. Ya, nggak ada kendala. Ya, kita terus berharap Ibu RC bisa. Tapi kalau sampai beliau nggak bisa, kan ada Pak Subur. Pak Subur aja dimajuin. Nanti seri keduanya Pak Subur ya. Seri pertama, seri kedua ya. Kan pasti kalau cerita itu nggak cukup dengan 1 episode ya. Iya, Pak Subur dari BCS ya? Iya, dari BCS. Kemarin saya lihat Ibu ya di acara ini, Zoom kita ya. Oh iya, di acara BCS. Iya. Saya sering kok, kalau nggak beradu dengan acara lain, saya sering ikut ke acara BCS. Jadi CSC dengan BCS itu seperti kakak adik. Oh gitu ya. Kan cuma selisih umur berapa tahun ya, CSC nanti bulan April 19 tahun. Kalau nggak salah BCS tahun ini 16 tahun apa 15 tahun, saya lupa. Ya, beda banyak lah. Iya, 14 tahunan ada. Kakak adik ya. Gitu. Dan satu tujuan, satu misi ya. Iya. Satu komunitas. Satu jenis kanker ya. Apa payudara doang, apa doang gitu kan, tiroid doang gitu. Kalau kami kan supermarket.
segala macam kanker ada, termasuk kantong kering juga ada. Ya. Iya. Waduh, kalau sebelum ada BPJS tuh benar-benar kantong kering lah. Saya rasakan saya 2 kali kena kanker ya zaman sebelum ada BPJS ya. Tapi puji Tuhan ya ada aja lah berkat gitu. Terbantu ya, Bu. Gimana Bu Erce? Suaranya belum ada ya? Oke. Saya minta Bu RC dengar saya ya. Dulu handphonenya, matikan terus keluar dulu, Ibu keluar dulu, kemudian setelah bergabung, Ibu klik audio mic-nya. Itu akan nyala ya. Oke, saya tunggu. Ibu boleh keluar dulu sebentar ya. Audio mic-nya nanti diklik setelah bergabung. Ibu boleh keluar dulu sebentar. Ini berarti belum keluar nih, baru kameranya aja yang dimatiin. Iya. Oke, sementara menanti mungkin kita akan dengarkan sebuah lagu ya. Baik. Sebuah lagu Suka-Sukamu Tuhan. Selamat mendengarkan. Dan Pak Yakub mungkin bisa telepon Ibu Herce untuk diberikan arahan. Ya, baik. Ya ini Bu Herce-nya saya nggak bisa remove juga. Pak Yusak mungkin bisa tolong karena di sini Ibu Herce udah jadi co-host, jadi saya nggak bisa remove beliau juga. Pak Yusak mungkin bisa nge-remove dulu Ibu Herce. Ya sudah Bu. Oke, ini masih ada Pak. Nah ini dia masuk pakai akun Stefanus Arinto, tapi mic-nya masih mati juga nih. Bu Herce, coba tes mic-nya Bu Herce, buka mic-nya bisa nggak? Cara mic-nya dibuka. Klik di kiri bawah Bu Herce. Oke, sudah. Silakan Ya, bicara. Oke. Silakan. Oke, setelah lagu ini ya Pak Yakub ya. Baik. Bu Herce bisa rename namanya nggak? Nama di Zoom bisa di rename nggak Bu Herce? Herce bisa semua, cuma ini pakai HP Bapak. Iya betul, bisa ganti namanya di sini nggak? Kalau nggak apa-apa. Oke, nggak usah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, nanti waktunya bisa ditambah ya Pak Yakub kalau kurang ya. Ya, siap-siap Pak Yakub. Ya, selamat pagi Sobat Good News dimanapun berada. Dan selamat pagi buat teman-teman yang sudah ada di studio. Saya ucapkan selamat pagi. Ya, dan pagi ini kita kembali boleh berada di dalam acara orkestra. Saya terus menyapa buat teman-teman yang masih ada di dalam perjalanan menuju kantor. Saya berharap mereka boleh sampai di kantor dengan selamat dan menikmati terus acara orkestra kita. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan Radio Good News ini, kiranya juga Tuhan boleh memberkati dan terus simak acara kita ya setiap Senin, yaitu acara orkestra
obrolan ringan kesehatan sama-sama. Semua para penyintas kanker ada di tempat ini untuk membagikan pengalaman hidup mereka yang kita boleh simak bersama-sama. Dan saya izinkan juga buat teman-teman pendengar Radio Good News dimanapun berada, apabila ingin mengajukan sebuah pertanyaan buat narasumber, boleh kirimkan di 0818941137. Saya ulang, 0818941137 dan 0818769161. Saya ulang, 0818769161. Dua nomor ini Bapak Ibu boleh ajukan pertanyaan untuk narasumber, nanti kami akan sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah siap untuk menyimak acara ini. Dan perlu diketahui, bulan Februari adalah bulan kanker sedunia. Jadi kami akan terus tampilkan para penyintas-penyintas kanker ya yang akan menjadi berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kami akan ditemani host kita yang sangat cantik luar biasa dengan sesuai hari ini ya, karena narasumbernya adalah kanker payudara. Mereka pakai bajunya baju pink. Tadi saya pikir ini baju nuansa Februari, yaitu hari Valentine, ya, hari kasih sayang, ya. Dan ternyata saya tidak menyimak kalau hari ini kanker payudara nuansanya adalah pink. Oke, saya menyapanya. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Pak Yakub, selamat pagi sobat pendengar Radio Good News. Apa kabar semuanya? Yang di studio, apa kabar? Semuanya harus sehat ya, sehat semua, semangat. Tadi Pak Yakub udah banyak ngomong ya. Gimana Pak Yakub? Silakan. Ya, baik. Oke. Saya kembali akan menyapa Ibu Herce yang sudah ada di tengah kita. Bisa buka mic-nya, Bu. Oke. Halo, Ya, halo. Selamat pagi Bu Herce. selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Tuhan memberkati di pagi Ya. ini. Sehat ya, Bu? Sehat. Amin. Ya, Ibu udah siap nih Tuhan ya hari ini. memberkati semua. Udah siap untuk jadi Amin. berkat ya. Amin. Amin. Ya, baik. Para pendengar Radio Good News dimanapun berada, hari ini saya undang Ibu Herce ya, Ibu Herce Sumual. Oke, Ya. orang Manado. Berarti sudah 2 kali kita sudah mengundang orang Manado ya. Kemarin juga orang Manado yang menjadi berkat ya tentang kanker yang dialaminya. Hari ini juga ya kita akan menjadi berkat. Nah, saudara sekalian, mari kita mau dengarkan bersama-sama ya narasumber kita ini yang akan menceritakan pengalaman hidup sakit yang dialaminya akan menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu, sebelum itu nanti dilanjutkan oleh Ibu Valencia Maria untuk memimpin acara kita pada saat ini. Mari kita dengarkan sebuah lagu. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. 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 Bersama
Ya, hari-hari kita lalui bersama Yesus Juru Selamat kita ya. Ya, sesuai sekali dengan lagu ini. Hari ini kita kedatangan seorang ibu cantik ya dengan baju pink. Amin. Apa kabar Ibu Herce? Salam kenal ya. Baik. Iya. Ya, mohon maaf tadi sahabat pendengar Radio Good News karena ada sedikit kesalahan teknis, kita waktunya agak undur sedikit. Tapi nggak apa-apa ya, kita nanti akan ditambah waktunya. Oke, Ibu muda, waduh, mendapatkan titipan dari Tuhan ya Bu ya di tahun 2019. Benar. Iya, kadang-kadang bagi sebagian orang mendapatkan titipan, kalau yang namanya titipan itu berupa mungkin yang nyenengin gitu ya, yang berupa anak atau materi atau waduh, saya kasih titipan nih mobil Mercy merek terbaru ini. Senang pasti ya Bu Herce ya. Iya. Iya, tapi bagaimana coba kalau misalnya titipannya itu berupa sakit? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Sakitnya juga bukan cuma sakit kepala ya Bu Herce ya, bukan cuma sakit Betul. perut nyut-nyut gitu kan. Ini sakitnya cukup serius ya, ini bukan cukup lagi, ini bisa juga kalau sebagian awam itu yang namanya mendengar kanker langsung wow ya, pasti bisa langsung down gitu. Itu manusiawi sekali ya, Bu Herce ya. Yang namanya kita divonis kena kanker gitu. Waduh, itu bisa langsung wah serasa dunia ini gelap semua. Benar ya Bu Herce ya, kita nggak bisa Iya, membohongi diri kita nggak Benar. mungkin bisa gitu membohongi diri kita. Betul. Mungkin saat ini kita sudah semangat, kita sudah menjadi penyintas, namun kita tetap kembali lagi kita flashback ke belakang itu pasti deh saat itu pasti ada rasa seperti itu, benar ya Bu Herce? Iya. Sebelum kita mendengarkan cerita cicat dari Ibu Herce ketika dititipin ya, kita mau cerita sedikit tentang kanker payudara. Boleh ya Bu Herce ya? Kanker payudara ini merupakan salah satu kanker wanita tertinggi loh di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi yang namanya wanita itu kalau sudah terkena kanker payudara itu sudah masuk peringkat 1. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yakub, host kami, ini tanggal 4 Februari adalah merupakan Hari Kanker Dunia, peringatan Hari Kanker Dunia. Nah, di kanker payudara sendiri, mungkin Ibu Herce tahu peringatan itu sahabat Good Februari. News itu di bulan Oktober ya. Di Oktober itu kita menggunakan pink pita pink ya, pita pink yang seperti kita pakai baju ini adalah pelambang bahwa kita merupakan penyintas kanker payudara warna pink ya, wanita. Oke. Nah, di mana kita tahu bahwa kanker payudara ini masih didominasi kaum hawa. Namun, adakah kaum pria yang terkena? Ada juga. Jadi jangan pikir ini payudara tidak diidap sama kaum pria. Kaum pria juga ada yang mengalami. Hanya kuantitinya lebih kecil dibandingkan kita kaum hawa. Nah, apakah kanker payudara ini bisa dicegah untuk menurunkan kenaikan angka kematiannya? Gimana Bu Herce? Bisa, asalkan kita mau taat. Nah, Bisa. asalkan kita bisa mengatasi sejak dini dengan melakukan yang namanya sadari. Sadari itu adalah pemeriksaan diri sendiri. Jadi kaum wanita ketika kita mandi, ganti pakaian, kita bisa meraba payudara kita secara circle ya, lingkar gitu, kita bisa tekan-tekan, kita coba kita cek gitu. Nah, ketika kita mengalami atau menemukan sesuatu yang ganjil yang tidak biasa kita alami, seperti misalnya ada benjolan, ya, ada
atau ada kemerahan, kita langsung datang ke dokter sebagai orang pintar ya. Jadi jangan sampai ke orang pintar dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian yang namanya kita ke dokter itu akan dilakukan yang namanya sadanis, yaitu periksa secara klinis. Nah, semakin dini tingkat stadium kita, semakin ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan. Tema peringatan Hari Kanker meminimalkan kesenjangan perawatan pada pasien kanker ya, serta menekankan kesetaraan pasien dalam mendapatkan layanan secara medis. Nah, tema hari ini bagus sekali loh Bu Herce. Ibu Herce kok bisa mengambil satu tema, kita tidak jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Saya ingat banget lagunya ya. Tak sampai tergeletak sebab Tuhan, sebab tangan, ya sebab Tuhan, sebab tangan Tuhan menopangnya itu ya, tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Nah itu tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita berkenalan dengan Ibu Herce Vice semua. Tadi katanya asalnya dari Manado ya, pantesan aja cantik. Tidak seperti penyintas kanker loh Bu. Nah, Ibu gimana? Kita dengarkan. Silakan Ibu. Saya persilahkan Ibu Herce. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya Ibu Herce berasal dari Manado. Suami saya berasal dari Solo. Saya mempunyai anak 3, perempuan semua. 2 sudah berkeluarga dan tinggal 1 yang belum berkeluarga. Semuanya perempuan dan punya cucu 4 perempuan semua. Yang Tuhan kasih kepada saya semuanya perempuan. Itu kita tetap bersyukur, apapun yang Tuhan kasih, kita tetap bersyukur. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya yang saya alami. Sebenarnya benjolan ini di ketiak sudah lama. Waktu saya lahir anak pertama, itu ada keluar, tapi setelah saya urut, dia hilang lagi. Terus selama itu sampai anak kedua tidak kelihatan, anak ketiga tidak kelihatan. Nanti 2019 itu benjolan itu saya punya kelompok doa, kita berdoa. Kita berdoa. Besoknya saya pagi-pagi, besoknya saya lihat udah bengkak. Sudah bengkak seperti bisul. Saya ketakutan, saya bilang, aduh teman-teman kenapa jadi begini ya, kita doa minta sama Tuhan, tapi kata teman-teman nggak usah takut. Gitu, kita tetap doa, kalau dia mau pecah-pecah aja. Saya lebih ketakutan dong, saya bilang, aduh kalau begini saya nggak bisa deh, saya harus cari untuk pemeriksaan. Akhirnya saya telepon ke satu yayasan yang bisa meriksa ini, saya dikasih 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian saya datang, ini bengkak sudah turun. Sudah kembali seperti biasa lagi, sudah nggak merah, sudah nggak bengkak seperti bisul, udah hilang. Di mamo, habis hasil mamo dan USG, saya disuruh, Ibu ketemu dokter onkologi. Saya bilang, maksudnya apa ini? Iya, Ibu yang tahu ini adalah onkologi.
iya onkologi ini apa? Karena saya belum ngerti kan, belum tahu, belum pengalaman. Oh, ini yang bisa membaca hasilnya ini dokter itu. Terus dokter itu sebenarnya apa? Dokter apa? Ya, Ibu ke sana aja deh. Sudah, saya cari dokter onkologi di daerah Bekasi, saya dapat, dan saya ketemu. Setelah ketemu dokter, dokter bilang, wow Bu, udah gede ini. Gede apanya dok? Ini udah besar. Kok ibu nggak rasa sakit? Nggak rasa? Tidak, saya tidak pernah rasa sakit, tidak pernah rasa nyut-nyutan, tidak. Terus ibu maunya gimana? Ya saya mau tanya sama dokter, ini maunya gimana? Akhirnya dokter kasih saya menuju ke rumah sakit yang satu lagi untuk diperiksa lanjutnya. Sampai di rumah sakit yang satu itu saya disuruh dokter harus biopsi. Kalau tidak biopsi, saya nggak bisa periksa. Biopsi itu apa, dok? Dibelek katanya. Oh, kok terus saya mau dipotong? Dibelek, nanti diambil untuk diperiksa. Sedikit aja katanya. Wow. 2 minggu kemudian saya dikasih jadwal untuk pengambilan itu. Setelah diambil, ambil hasilnya, hasil PA, saya pas periksa, saya datang, dokter langsung bilang, wah ibu harus dipotong semua. Wah di situ saya nangis. Saya nangis, saya tepuk meja dokter, saya bilang, dok kok tiba-tiba dokter begini, bukannya sudah selesai diangkat, sudah dikeluarkan penyakit itu. Enggak Bu, justru ini sudah menunjukkan stadium. Maksudnya stadium itu apa dok? Saya nggak ngerti, saya udah nangis. Akhirnya saya bilang, dok sudah deh, saya nggak usah dengar lagi cerita, saya mau pulang. Pulang saya, 2 minggu kemudian saya balik lagi, saya udah berdoa, saya udah serahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan kasih ayat ini. Ya jangan, apapun yang kita hadapin, apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak kalau Tuhan mau menopang. Tuhan angkat, Tuhan akan. Jadi datanglah ke dokter, ketemu dokter, dan bilang, setelah saya ke situ, dokter kaget, ibu udah siap? Saya bilang, saya siap. Apapun yang mau terjadi dalam kehidupan saya siap. Karena Tuhan menyatakan, apa yang ada di dalam tubuh kamu yang tidak berguna harus dibuang. Jadi saya siap, dok. Akhirnya dokter kasih rujukan saya untuk ke rumah sakit yang selanjutnya lagi, untuk pemeriksaan lebih dalam lagi, dan langsung di situ di proses pengangkatan. Saya itu pada waktu 2 minggu itu saya di rumah, saya nangis, tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Rasa kasur itu mau hancur, Bu. 2 kasur itu saya pruk-prak, apa artinya kalau seorang perempuan harus dibuang. Bahkan suami bilang, kalau bisa jangan diangkat, jangan dibuang. Tapi saya bilang, saya sudah bergumul dengan Tuhan. Tuhan bilang, apa yang tidak baik di dalam tubuh, kalau memang itu harus dibuang-buang. Itu jawabannya. Dan saya dapat ayat ini, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab menopang tangannya. Itu dari Tuhan, dan saya siap untuk menghadapi semuanya itu. Nah, setelah habis pengangkatan, saya baru 2 minggu di rumah, suami saya kecelakaan. Saya di rumah hanya berdua. Suami saya kecelakaan, harus dirawat di rumah sakit. Saya harus periksa, masih pakai tampon. Saya sendiri ke rumah sakit, saya jalan sendiri dengan sedih, dengan rasa itu, kalau ingat itu saya mewek, Bu. Karena benar-benar terjadi dalam hidupku, ditinggal berdua karena anak-anak sudah berkeluarga, sudah tinggal sendiri. Satu ada di Jepang, tinggal di Jepang, satu di sini, tapi jauh. Jadi tidak bisa, bahkan itu saya operasi itu lagi pandemi. Jadi anak-anak nggak lihat, kita berdua doang. Saya bilang hidup ini hanya kita berdua. Kita
divonis, kita diangkat, kita dioperasi 6 hari di rumah sakit pun nggak ada anak yang bisa lihat karena benar-benar dijaga ketat. Jadi saya hanya berdua suami. Setelah pulang 2 minggu di rumah, suami saya kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sanggup untuk pikul ini, saya pikul. Tapi kalau tidak, biar saya berserah. Tapi Tuhan kasih penopang terus. Tuhan bilang, kamu tidak akan jatuh sampai tergeletak. Berjalan terus bersama Tuhan. Itu yang saya pegang dalam hidup saya. Walaupun saya sudah jatuh ketimpa, tapi Tuhan masih menopang saya. Karena di saat-saat saya dalam keadaan operasi belum pulih, suami saya sudah kecelakaan lagi dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi di sana di rumah sakit dia sendiri 4 hari, saya di rumah sendiri. Itu yang saya alami, benar-benar saya hanya bersama Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar dahsyat menolong hidup kami. Di usia kami yang sudah 60 tahun, suami saya 63 tahun, kami diberikan kekuatan, penyakit, kecelakaan, tapi kami kuat bersama Tuhan. Itu karena saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Itu yang saya pegang teguh dalam hidup. Pengalaman saya yang terjadi dalam ini. Dan setelah itu, habis suami saya keluar, saya kena kaki, nggak bisa jalan. Benar-benar saya kayak orang lumpuh gitu, nggak bisa jalan, sakitnya minta ampun. Saya nangis, mana suami saya masih belum pulih. Saya harus balik lagi ke dokter, saya mau periksa. Saya rumah kan tingkat, karena banjir saya di atas. Saya turun aja Bu, nggak bisa, saya pakai bantal, saya terjun. Saya bilang tetap saya harus pergi ke dokter. Saya harus periksa, karena kenapa? Saya tidak mau kalau saya nggak bisa jalan. Saya harus kuat, saya harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan saya. Itu 3 minggu saya nggak bisa jalan, Bu. Saya di rumah dengan suami hanya bisa menangis dan menangis. Dan itu saya berserah kepada Tuhan, saya minta, saya berlutut jam 4. Saya bilang, Tuhan, ini seluruh keberadaan kami saya hanya mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Benar, malam itu saya kayak ditarik tangan saya dua-dua. Kayak diangkat, saya lihat, loh, kok Tuhan Yesus lagi pakai mahkota. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, berarti Engkau lebih susah, lebih sakit. Ya, Ibu Herce, memang ketika kita mengalami yang tadi saya sampaikan di awal, manusiawi sekali ya Bu ya, kita down, kita mulai kadang-kadang kita mulai bertanya, bahkan kita bisa memprotes ke Tuhan. Nah, saya tadi mendengar Ibu kan semua serahkan ke Tuhan, itu luar biasa. Boleh nggak tahu mungkin dari sobat pendengar Good News juga pengen tahu nih, bagaimana sih relasi Ibu sebelum terkena kanker ini terhadap Tuhan? Sebelumnya, apakah Ibu juga aktif Yanan? Tadi kan Ibu bilang ada teman-teman yang mendoakan. Artinya sebelumnya saya memang pelayan biasa. Setelah ada pandemi ini kan bersama suami dan kita ada satu yayasan itu kita ikut itu pelayanan, kita sudah mutar seluruh Jawa, kita sudah mutar, kita doain orang dalam penjara. Dan saya juga di rumah buka rumah sehat, rumah sehat, dan saya juga guru senam. Maka itu saya bingung kenapa saya bisa dapat seperti ini, saya bisa alami seperti ini.
Tapi ya itu kita nggak bisa Mendahului melawan kehendak Tuhan. Iya. Karena apa yang Tuhan kehendaki, saya iya. betul. Apa yang Tuhan kehendaki ya kita jalankan saja ya, Bu Herce ya. Iya. Iya. Betul. Dan saya setelah habis itu saya tidak di kemo, cuman sinar 30 kali sinar dan benar-benar bonyok, saya hancur dadanya, terkupas, melepuh karena saya mandi. Jadi saya alami itu memang benar-benar sakit. Tetapi saya setiap habis sinar, karena di luar teman-teman selalu senang sama saya, Bu, semangat dong. Jadi saya walaupun baju saya udah nempel di ini daging, saya keluar saya teriak, teman-teman semangat, semangat. Kita jangan takut dengan penyakit karena Tuhan Yesus lebih besar daripada penyakit. Banyak teman-teman Muslim juga, tetapi mereka tetap senang dengan saya. Walaupun saya sakit juga, mereka suka, Bu, tolong doain saya. Jadi di pojok saya pergi, kita berdoa, ayo kita sama-sama sembuh. Itu yang saya alami selama saya sinar 30 kali, Bu, di menjalani itu. Apakah Ibu tahu jenis kanker payudara apa yang Ibu alami? Apakah diberitahu oleh dokternya jenis kanker payudaranya apa? Kan ada HER2 positif, ada yang Di situ hormonal. Apakah Ibu yang mengkonsumsi obat? yang negatif, yang hormon doang bilangnya. PR Atau negatif dipojok itu sini. ya PR. Iya. Yang diketek. Oh ini kalau diketek itu kan namanya limfomanya ya, diambil ininya limfomanya ada berapa kelenjar getah bening. Iya, satu Ya. ada ambil 3 tapi satu doang yang positif katanya. Jadi saya hanya minum obat, tidak kemo suntik gitu loh, tidak. Ya, jadi Ibu hanya mengkonsumsi obat hormonal ya intinya ya. Benar. 5 Iya. tahun. 5 tahun ya, nggak apa-apa Bu, jalankan saja. Kontrak. Jalanin aja. Ya betul. Ibu tadi ada singgung tentang apa? Di rumah Ibu ada rumah sehat ya. Rumah sehat itu Iya. artinya apa? Ibu menjual minuman kesehatan atau? Iya. Saya tadinya saya buka ini Herbalife. Oh, oke. Gitu. Herbalife ya. Herbalife itu yang untuk ini ya, untuk orang diet-diet segala itu ya. Benar kan? Diet dan semua kesehatan ada di situ. Oke. Apakah sempat Ibu sebelum Ibu mengkonsumsi herbal? Oh, minum itu terus saya. Tetap. Tapi tetap menjalankan. Nah, Tapi tetap menjalankan yang medis. Tetap. Iya. Tetap. Nah, kemudian apakah Ibu sempat ditawarkan mungkin dari teman-teman, kerabat, ya, keluarga, kan karena kasih sayang, teman-teman, perhatian, ya. Oh iya nih, coba ke orang pintar. Ini ada loh penyakit yang bisa kita pindahkan ke hewan, dipindahkan ke kambing, dipindahkan ke ayam. Pernah nggak Ibu mendapatkan tawaran seperti itu? Ada juga, tapi saya cuma yakin dan percaya saya punya Tuhan Yesus. Itu Amin. aja. Amin. Jadi Ibu tetap jalankan sesuai dengan prosedur medis ya, dengan ininya secara medis ya. Meskipun mungkin Ibu punya herbal itu kan bisa kita sebagai pendamping ya Bu ya. Jadi sebagai suplemen gitu kan. Betul ya Bu ya. Jadi soalnya kan kadangkala di luar sana kan banyak sekali ya teman-teman mungkin yang merasa kena kanker. Oh iya, ini bisa loh menyembuhkan gini, langsung nggak usah berobat ke dokter. Pokoknya saya konsumsi ini aja terus, pagi, siang, malam, tengah malam bila perlu saya minum, ya kan. Nah, itu kan kadang-kadang suka apa ya ini ya membuat orang itu karena dia percaya bahwa ini obat ini bisa gitu memberikan kesembuhan, langsung nggak usah ke dokter lagi. Nah, itu kan sangat-sangat berbahaya juga ya Ibu ya. Iya, Nah, betul. kita harus tetap
yang namanya ya sahabat good news, kita harus tetap yang namanya kanker itu kan penyakit yang serius. Jadi yang namanya kanker itu perubahannya itu drastis, bisa yang namanya hitungan menit bahkan detik itu bisa langsung berubah gitu. Bukan menakut-nakuti ya, benar ya Bu Herce ya. Nah, itu kita harus selalu yakin, kita tetap yang namanya doa itu udah pasti yang utama. Namun doa tanpa usaha itu juga akan sia-sia kata Tuhan ya kan. Nah, kita berdoa pasti. Namun kita tetap harus berusaha. Berusahanya apa? Kita harus bisa mencari informasi yang tepat gitu, yang bisa membuat kita, oh iya saya bisa menemukan, oh ya ini ada pengobatan dokter yang baik. Yang ini sekarang kan di Indonesia juga sudah banyak ya Bu ya, dokter-dokter yang pintar ya, nggak perlu sampai ke luar negeri ya. Kemudian, nah apakah Ibu juga menggunakan jaminan kesehatan nasional saat itu untuk pengobatan atau dengan mandiri? Betul, BPJS. Pertama doang saya cuma pakai itu, tapi karena dokter bilang berobat ini bukan hanya sekali, harus urus BPJS. Jadi saya langsung urus BPJS dan semuanya BPJS. Nah, kita itu, bersyukur makanya kepada pemerintah. syukur. Betul sekali Ibu. Nah, ini juga di program ini juga kita juga harus bisa menyuarakan, mengedukasi ya teman-teman di luar sana bahwa kalau terkena kanker ini, ya namanya kanker ya Bu ya, Iya, kanker ya, artinya apa? Kantong kering ya kan, yang namanya sakit kanker kan ekonomi kita pasti tergerus gitu. Betul. Pakai BPJS pun kita kadang yang namanya pakai BPJS, biaya-biaya lainnya kan banyak sekali, benar nggak Bu? Kita Iya, untuk harus dibeli. transportasi, semua itu harus kita ini. Nah, makanya kita pergunakanlah sebaik-baiknya yang namanya fasilitas untuk BPJS. Bahkan saya sempat loh bertemu dengan beberapa orang, saya belum punya loh yang namanya BPJS, fasilitas BPJS. Ngapain saya udah punya asuransi? Itu justru keliru. Kita harus tetap, kita punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah sebagai warga negara. Bahkan saat ini di gereja-gereja itu sudah mulai diedukasikan kepada jemaat kepada pengobatan medis secara tepat. Jadi kita punya hak sebagai manusia, apalagi kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan itu kan sangat-sangat berharga. Satu nyawa itu sangat berharga di mata Tuhan. Artinya apa? Kita semua memiliki loh potensi, memiliki talenta seperti Ibu Herce. Ibu Herce kalau sudah sehat nggak apa, Ibu Herce bisa memberikan kesaksian seperti hari ini luar biasa terhadap orang-orang yang belum pernah terkena maupun yang dalam pergumulan, gitu ya Bu Herce ya. Nah, ya Ibu Herce, selama pengobatan, apakah Ibu Herce juga ada masuk di dalam suatu komunitas? Komunitas kanker kan banyak ya sekarang ya di Indonesia ini, di Jakarta ini. Apakah Ibu Herce ada masuk join, bergabung di dalam satu komunitas kanker? Iya, saya bergabung di Darah Spesial dan Rumah Kedua, CISC. Ibu sudah tahu tentang CISC? Belum begitu tahu sih. Ketemu Ibu Esther ya langsung ditangkap ya. Ibu Esther itu tukang nangkap gitu, tukang nangkap ya seperti inilah ya, seperti Petrus ya, yang ini namanya apa? Mengambil ikan itu loh, apa namanya itu, menjala iya Ibu Esther itu menjala orang, itulah salah satu talenta ya yang kita miliki di dunia ini. Kita memang kita semua diutus Tuhan kan untuk mengabarkan kabar sukacita. Ketika kita sudah ada kesehatan, kita sudah bisa melampaui yang orang-orang belum jalankan, kita sudah menjadi penyintas. Why not kita bagikan, ya kan? Kita sudah memperoleh semua secara cuma-cuma dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya juga kita berbagi secara cuma-cuma kepada orang. Kadang ada orang yang merasa, ngapain? Enggak lah, udah cukup saya aja simpan sendiri gitu. Nah, itu kan juga kurang baik, ya kan? Nah, sekarang ini kayak Bu Herce bisa berbagi, ya kan? Jadi kan semua teman-teman yang ikut mendengar, oh iya ya, ternyata kanker payudara itu tetap bisa survive loh.
kita bisa tetap bertahan gitu. Nah, asalkan kita tetap memenuhi yang namanya instruktur dari dokter yang menangani kita. Misalnya Ibu disampaikan sama dokter, Bu harus ini ya, jalankan sinar. Coba kalau Bu Herce nggak jalankan, kan beda lagi cerita, ya kan? Nah, kan kadang-kadang ada saya sempat ya bertemu dengan wanita masih muda, ngapain saya di sinar, katanya bisa hitam-hitam nanti kalau misalnya payudara saya jadi hitam gimana, emang orang negro gini. Nah, itu juga keliru, ya kan? Ya nggak apa-apa, pokoknya apa yang disarankan Tuhan. Ya ini ada Bapak nih, saya juga mau berkenalan. Pak, Bapak apa kabar? Baik, siapa? Ibu Shalom. Shalom Bapak- Pak, wah segar Bapak, Ibu semua. sekali. Pak Sumol ya, Pak Sumol dari Manado, Pak Ambon ya? Solo, dari Saya dari Solo. Solo, ya. Dari Solo. Oh, Iya. jadi semuanya itu Ibu Herce ya, semua ya, Ibu imamnya Herce. Bu Iya, Herce. Oh, Kalau Bapak nggak punya marga. wong Jowo Marga. ketemu orang Iya. Manado. Sekali. Saya Margarin. Ketemunya di mana? Ketemunya di Ketemunya mana? di Jakarta. Nah, pokoknya kamu mau orang mana ini memang jodoh ya pasti ketemu ya gitu ya. Iya. Pak, saya mau ajak ngobrol-ngobrol. Pak siapa maaf Saya namanya? Stefanus, Ibu. Pak Stefanus. Pak Stefanus, bagaimana perasaan Bapak ketika Ibu didiagnosis ya, bukan divonis. Saya nggak suka kata vonis itu, kadang-kadang orang sangat ini ya, sticky sekali gitu. Jadi ketika Ibu terdiagnosis kanker payudara, apa perasaan Bapak saat itu? Jujur Ya. Pak, jujur. Gimana, kita tuh sama Ibu tuh sebetulnya cinta sudah nggak ada. Yang ada kasih, Ibu. Kasih, Yang ada betul. kasih. Betul, iya. Ya. Kalau cinta tuh bisa lenyap, bisa selesai, bisa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tapi kasih sampai pada saat ini kami tetap melayani istri saya. Luar biasa Pak. Bahkan ketika didiagnosis kena CA itu, ya kita rasanya ya bagaimana ya, itu udah harus diangkat gitu. Kita sebetulnya ketika berdoa itu ada nggak usah diangkat ini. Tapi kami sudah bikin jadwal dengan dokter, Bu. Dengan dokter Darmais. Ya, Ya, nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. mau nggak mau, ya. Gitu. Iya, Jadi iya. ya dioperasi selama 5 jam. 5 jam cuma saya sendiri yang nungguin. Ketika dia masuk operasi, mau nggak mau juga terbawa emosi juga kami, Bu. Nangis sendiri di ruang begitu, ya bukan nangis sih, air mata keluar gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kami tetap bersyukur bahwa itu yang Tuhan kasih. rencanakan bagi kita supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Amin Pak Stef. Betul sekali. Jadi Mas Stefanus tahu ya bahwa salah satu support system buat penyintas, buat pasien kanker yang terbaik adalah dukungan dari pasangan ya. Jadi dukungan pasangan itu ya Sobat Good News kita harus tahu juga. Jadi bagi bapak-bapak di sini, saya lihat bapak-bapak banyak nih di studio ya. Nah, dukungan yang paling utama itu datang dari pasangan kita. Karena apa? Karena kalau misalnya pasangan kita cuekin kita atau pasangan berasa, lu ngerepotin amat sih, sakit sampai kayak begini-gini gitu kan. Kadang-kadang saya nggak bilang ini, ya pasti nggak ada lah. Kalau di sini saya lihat wajahnya semua sih wah penuh kasih sayang ya sama pasangan, penuh cinta gitu. Nah, ini ada yang terjadi gitu. Bahkan di komunitas kami itu juga banyak gitu. Kalau kita ngobrol gitu, saya ditinggal loh sama pasangan saya ketika dan kanker payudara saya ini sudah stadiumnya sudah masuk ke stadium 3 Bu. Artinya bob saya ini udah nggak ada. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau tahu gitu, di komunitas kita, di komunitas CISC itu banyak sekali, maaf kata yang namanya WTS. WTS itu bukan arti kata yang ini harafiahnya. WTS itu adalah wanita tetek somplak
kalau dia hanya mengalami yang namanya BCT atau BCS ya, breast cancer surgery. Oke, breast cancer surgery. Kemudian ada juga WTS-nya wanita tanpa susu. Artinya dua-dua breastnya itu udah harus diangkat, dibuang. Nah, wanita tetek satu, WTS satunya lagi. Karena memang hanya sebelah yang terkena. Gitu loh, Pak. Jadi ya itu banyak sekali. Makanya baru dalam tahap pasien kita udah harus bisa bergabung di dalam satu komunitas. Dan saat ini banyak sekali komunitas kanker yang ada. Tinggal kita cari yang cocok dengan kita. Nah, kebetulan saya ini dari yang CISC, Cancer Information and Support Center, yang Ibu juga ikut gabung ya di CISC. Nah, di CISC kita ini terdiri dari yang namanya Toserba. Jadi toko serba ada. Toko serba ada artinya apa? Pelbagai jenis kanker kita ada. Jadi teman-teman semua dari lintas agama, lintas suku, dengan berbagai jenis kanker, itu semua ada di tempat kita. Itu semua tergabung dalam satu CISC Indonesia. Bahkan kita di daerah-daerah ya Sobat Good News, kita juga ada di 12 kota di Indonesia. Jadi kita sudah ada cabang-cabangnya. Ya kenapa? Karena kita memang hari ke hari ini yang namanya kanker itu tidak bisa hilang dari kita gitu. Jadi kita semua manusia ini sebenarnya ada loh potensi untuk kena kanker. Hanya saja ketika antibodi kita masih kuat, kankernya nggak kelihatan. Ya, nah seperti tadi kan Ibu Herce bilang kan, oh ya ada benjolan apa? Ya benjolan sekecil apapun itu sudah bisa dinamakan tumor. Nah ketika kita harus melakukan biopsi, kalau bukan dari biopsi kita nggak bisa tahu loh itu kankernya stadium berapa. Jadi kalau Anda ke dokter ya, Sobat Good News, kita kalau ke dokter, oh kamu kena kanker. Tapi sebelum biopsi ya, sebelum biopsi boleh nggak dokter bilang ini kanker loh, ini udah stadium berapa? Itu tidak bisa. Jadi kita harus belajar ya, belajar. Stadium, grade ya, tingkat keganasan semua hanya bisa dipastikan dari hasil biopsi, dari hasil cek lab, patologi anatomi namanya PA ya. Nah, itu dari PA kita bisa tahu, oh iya saya kena stadium keberapa. Nah ini juga bisa membantu teman-teman di luar sana karena banyak sekali kejadian pasien yang datang ke dokter berobat itu sudah stadium lanjut. Itu yang harus kita ingatkan kepada teman-teman ya semua. Makanya kita harus, nah sekarang kan saat ini Bu Herce punya putra-putri ya, punya putri ya Ibu ya. Nah itu juga Ibu harus edukasikan supaya mereka juga bisa belajar. Oh iya, ternyata kita harus sadari. Ternyata ketika kita menemukan sesuatu yang tidak layak itu tidak seperti biasa, kita harus mulai sadanis gitu. Jadi itu harus selalu kita edukasikan. Apalagi seperti Ibu Herce kan pelayanan kemana-mana sama Bapak ya itu bisa gitu disampaikan kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi Ibu ketika Ibu sudah terkena sudah ini ya Ibu ya. Nah kemudian Ibu sudah melakukan sampai saat ini Ibu masih mengkonsumsi ya obatnya ya? Masih ya. Nah itu maksudnya ada keluhan apa nggak yang terjadi pada diri Ibu? Soalnya kadangkala ada sebagian orang merasa oh ya saya habis minum obat kok saya jadi efek ya. Jadi nggak enak, jadi nggak nyaman di tubuh saya. Bahkan kadang saya kok merasa kayak ada sakit yang lain. Apa yang Ibu rasakan? Ya kalau saya rasakan sekarang ini tulang-tulangnya dan otot itu ya menurut dokter karena obat. Efek samping. Karena obat itu. Ya, efek samping dari obat. Betul. Tapi saya tetap bersyukur karena dokter bilang, tapi kalau Ibu nggak minum obat, lain lagi ceritanya. Ya berarti saya harus minum terus dok. Iya. Ya berarti saya tetap tiap pagi saya udah kalau bangun kaku memang, tapi saya terus begini. Jalanin aja. Iya betul. Ibu jalankan saja ya. Namanya kita kalau sudah ini bersyukur ya yang seperti kita sampaikan, kita bangun tidur bisa melek mata, kita bisa bertemu begitu aja sudah bersyukur ya, meskipun tidak offline gitu kan, kita bisa bertemu lewat Zoom gitu kan, akhirnya kita bisa berkenalan ya kan, tak kenal maka tak sayang ya kan Bu. Nah jadi
Ibu, bagaimana sih Ibu sekarang menjaga pola makannya Ibu gitu? Ketika Ibu sudah terdiagnosis, ketika Ibu sudah menjalankan yang namanya terapi, apakah Ibu sudah mulai, oh ya pantang ini, pantang itu gitu? Bagaimana Bu? Ya, sebenarnya sih kalau pantang enggak, saya tetap makan tapi sedikit, tidak melebihi gitu. Saya juga tahu, oh ini kalau dokter bilang ini nggak boleh makan ini, tapi saya coba dikit aja gitu. Saya nggak banyak-banyak lagi, nggak kayak dulu, dan seusia kami segini juga sudah tidak seperti dulu lagi mau makan di sini, mau makan di sini, tidak. Jadi sekarang pokoknya pagi jus, ya terus makan putih telur, minum obat, baru siang makan gitu. Kalau malam kadang-kadang saya sudah nggak makan, saya tinggal minum sesuatu aja, minum Iya. jus aja. Kita soalnya orang Indonesia, bahkan orang di dunia, orang Indonesia lah ya, kalau kita bicara ya, ini kan apalagi Manado, makanannya enak-enak, saya Betul. suka sekali. Ada ayam pizza, ya kan, ada yang namanya wow, pokoknya suka karena udah Iya. pernah juga ke sana. Nah, itu kita ini orang Indonesia, kadang kita suka terbalik ya kalau cara makannya kita. Kita perjamuan itu selalu malam hari, dinner ya kan. Kalau yang namanya pesta, orang Manado sering pesta kan. Iya. sering adakan yang namanya kumpul-kumpul keluarga, kumpul Betul, betul. teman, karena teman saya beberapa orang Manado juga. Jadi, ayo Jo, mari Jo, kita kumpul, kita ini ya, kita bersaudara, kita semua makan lah, sudah pesta gitu. Nah, itulah Betul. orang Manado memang senang masak, senang pesta, dan itu memang bagus ya, enak. Tapi kalau bagi kita penyintas, kita sudah harus bisa memilah dan memilih ya kan. Betul. Nah, yang mana yang baik boleh kita tambahkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran boleh kita perbanyak ya kan. Namun yang kita tahu oh ya ini kurang bagus buat tubuh kita, ya kita mulai mengurangi, kita persedikitkan gitu. Kita jangan makan yang berlebih gitu. Nah, pola ikuti yang dari Kemenkes ya. Kita harus belajar cerdik. Nah, cerdik itu C-nya apa Ibu Herce tahu? C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Nah, kita harus mengecek kesehatan. Cek kesehatan itu tidak selalu melulu harus yang namanya ke lab, harus yang namanya oh ya saya harus ke rumah sakit atau apa. Kita cek kesehatan itu bisa yang namanya cek tensi, ya kan, cek kolesterol kita, ya kan. Sekarang kan banyak sekali peralatan untuk kita cek sendiri di rumah, ya kan. Kemudian kita bisa cek asam urat. Nah, di situ kita bisa tahu, oh iya saya harus begini, apalagi masa pandemi ini itu kata Bu Esther itu seperti kayak belum usia 60, under 60 ya kan. Mana ada yang percaya ini enggak oma-oma. Cantik sekali Pak Stef. Iya, kemudian cek kesehatan itu kita dari situ kita baru bisa tahu oh ya ternyata kolesterol saya lagi tinggi loh. Jadi kita udah mulai mengantisipasi ya kan. Kemudian E-nya apa? Cerdik kan ada C, E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Nah, enyahkan asap rokok ya. Bapak tidak merokok saya yakin. Tidak. Nah, iya itu top, bagus ya kan. Nah, asap rokok ya itu juga sangat berbahaya. Makanya kenapa di luar negeri itu mereka sudah mulai menjalankan yang namanya tobacco itu harus ini nggak boleh ada lagi yang namanya tembakau. Jadi ada hari bebas tembakau ini. Tapi memang yang namanya manusia ya kita kan nggak bisa gitu kan mendidik manusia sampai benar-benar mereka itu mau gitu kan mengikuti. Nah, tapi kalau sudah mengalami biasanya orang udah mulai oh iya ya ternyata aku kebanyakan rokok ya, kebanyakan ngopi, kebanyakan rokok. Apapun jangan sampai berlebih gitu kan. Karsinogen itu tidak bagus buat tubuh kita udah tahu. Jadi dari bakar-bakaran, asap bakaran ya, yang namanya hitam-hitam itu bakar-bakaran. Ikan boleh dibakar, tapi yang hitam-hitamnya dibuang.
Karena orang Manado suka bakar ikan. Saya tahu tuh Dek, Betul. enak sekali. Enak. Nah, itu yang namanya bakar-bakaran, kita buang yang namanya kulit hitamnya. Kemudian R-nya apa? R-nya itu rajin berolahraga. Jadi kita harus Rajin berolahraga. ada kegiatan, aktivitas. Oh, bagaimana nih Maria kalau misalnya saya hanya duduk di belakang meja kantor, nggak bisa kemana-mana, saya harus ini harus ngetik, harus apa. Bisa loh kita bergerak ya, kita berapa ini setengah jam, 1 jam kita berdiri, kita olahraga, kita mulai men-stretching badan kita ya, kita mulai memukul-mukul tangan kita, ini untuk memperlancar peredaran darah kita. Supaya seperti tadi Bu Herce, tangannya di kepal-kepal di ini ya. Nah, ini juga bisa memperlancar peredaran darah kita. Mungkin Sobat Good News yang sedang nyetir, apa kalau pas lagi macet atau di lampu merah, apa boleh loh tepuk-tepuk tangannya, tepuk-tepuk punggungnya, pundaknya. Itu kayak mijit sendiri jadinya, self-service. Jadi nggak perlu lagi, ya namanya, apalagi pandemi ya, kita nggak lagi yang namanya ke tempat-tempat tukang pijit ya, ke massage center gitu. Jadi kita bisa begini sendiri. Sama kok kita pukul-pukul paha, kan terasa kan kalau kita gini. Nah, itu. Jadi yang harus kita lakukan. Kemudian ada D. D-nya apa? Nah, D itu adalah diet seimbang. Artinya apa? Jangan sampai kita yang namanya pantang ini, pantang itu berlebihan ya. Jadi kalau kita yang namanya sudah terkena kanker, sebenarnya kita boleh-boleh saja kita mulai mengurangi makanan. Namun kita jangan sampai tidak makan sama sekali. Karena tubuh kita ini butuh yang namanya protein, zat besi, ya kan, mineral, semua zat yang ada itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun kita bisa memilah dan memilih. Jangan sampai berlebihan. Makan nasi, jangan sampai, kalau kadang-kadang ya orang itu kalau ke tempat pesta ambil makanan tuh sampai kayak menggunung gitu. Takut nggak kebagian. Nah, itu juga tidak baik buat tubuh kita gitu. Lebih baik kita sisihkan buat orang, lebihkan buat orang lain yang nggak kebagian gitu kan. Buat apa kita maksakan makan, namun nggak bagus buat tubuh kita gitu. Jadi kita ini juga belajar harusnya. Belajar untuk bisa berbagi. Jadi ketika kita memakan sesuatu itu kita tahu, oh iya nih orang lain nih, oh ya ada yang butuh makan, misalnya ada orang yang lagi nggak kebagian makanan atau apa, kita berikan gitu. Artinya kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah bisa berbagi gitu, ya kan? Minum Bu Herce nggak apa-apa, kita santai aja minum. Nah, di situ kita bisa ini ya Pak Stef ya. Jadi kita bisa belajar gitu bahwa kita memang harus bisa membagikan juga kepada orang. Nah, artinya tubuh kita juga jadi lebih sehat Pak, lebih segar, lebih fresh gitu karena kita makan tidak berlebihan ya kan. Nah, kemudian I-nya apa? Nah, masa-masa sekarang apalagi di masa pandemi, orang-orang semua depend on sama yang namanya gadget ya, yang namanya handphone itu nggak bisa lepas dari tangan, bener-bener handphone ya, jadi bener-bener yang dipegang terus gitu. Nah, sampai tidur pun masih ada ting-ting, wah ada chat masuk, mesti baca dulu chatnya, apalagi di grup gitu kan, dia namanya WA grup itu kan, wah teman-teman sih asik sih, yang namanya kita reunian ya. Wah ini wah yang lucu-lucu, ikut lagi nimbrung, padahal udah mau tidur, udah mau melek, ada bunyi lagi, coba lagi lihat, itu tidak baik ya, karena itu juga radiasi, itu juga kurang baik buat tubuh kita. Jadi kita harus bisa mulai istirahat harus cukup, artinya tidur itu harus cukup. Kita tidak boleh seperti kalong, mungkin dulu kita hidup, mungkin malam itu kita jadikan siang, jadikan pagi, pagi jadikan malam, ya kan? Nah, itu harus kita mulai kita putar. Kita harus kembalikan lagi ke yang normal. Jadi kita tidur harus cukup, ya. Dengan istirahat yang cukup, bahkan yang namanya tidur yang cukup, itu bisa menyembuhkan penyakit ternyata. Dan kita bisa menghindari berbagai penyakit hanya dengan tidur yang cukup. Ketika kita tidur cukup, kita ketemu orang,
kita bicara, kita komunikasi, itu juga akan terasa nyaman. Betul ya, Pak ya, Pak Steve ya? Nah, Betul. Iya. soalnya ketika kita ketemu orang, kalau misalnya dia kurang tidur, dia bicara itu apalagi yang sering mabok-mabok gitu kan. Mabok-mabok kan tidurnya pasti kurang kan. Jadi ketika kita bicara itu kadang nggak nyambung. Benar ya? Betul. Iya. Ya, apalagi kalau berkendara segala macam itu tidur harus cukup, karena kalau kita yang namanya nyetir kalau tidak tidur cukup ya sobat Good News, itu kita berbahaya sekali. Berbahaya bukan cuma untuk diri kita, tapi berbahaya bagi orang lain juga di jalanan. Jadi kita harus perhatikan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian terakhir Kak, tinggal Kak ya. K-nya apa? Kayaknya apa? Kayaknya apa tuh? Dong. K-nya apa? Saya nggak mau jawab dulu. K-nya apa? K itu adalah kelola stres. Jadi kita itu harus bisa kelola stres. Ya, kelola stres artinya apa? Jangan sedikit-sedikit simpan di dalam hati kita. Ketika orang ya seperti tadi waktu awal mungkin Bu Herce ingat tadi yang Pak Jusak sampaikan ya, motivasinya bagus sekali, memaafkan. Jadi dengan memaafkan ya itu juga mengurangi tingkat stres kita. Kita sudah bisa loh mengampuni orang, kita bisa memaafkan. Kita sudah bisa legowo kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi kita harus ikhlas menerima sakitnya kita. Kita nggak stres. Kita harus ikhlas mendengar orang bilang, dia kan udah TT1. Bu Herce, tadi apa? Masuk yang mana kategorinya? Payudaranya Bang. Nah, WTS juga kan, wanita TT1. Mungkin kalau Bu Herce nggak mendengar saya bicara begini, WTS, pasti Bu Herce marah dong. Weh, lu ngomong apa? Waduh, nekat lo ya ngomongin gue ya, gini-gini. Nah, kita harus bisa mulai. Oh iya, nggak apa-apa, saya WTS, saya wanita TT1, tapi saya bersyukur masih bisa hidup, saya masih bisa berbagi kepada orang-orang di luar. Saya masih bisa membagikan pengalaman saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, mujizat yang saya peroleh dari Tuhan. Bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, itu baru. Jadi kita harus bisa mengelola stres. Singkirkan pikiran-pikiran negatif kita. Setiap orang pasti mengalami permasalahan. Permasalahan besar kita kecilkan. Permasalahan kecil kita sederhanakan. Permasalahan yang sederhana kita singkirkan. Kita hilangkan. Ya, jadi kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang bisa menjala manusia, yang bisa mendapatkan domba-domba yang hilang, ya. Kita bisa mengembalikan domba-domba Tuhan kepada Tuhan kita. Percaya dan kita harus yakin, ya. Terima kasih Ibu Herce. Apa yang mau Ibu Herce sampaikan untuk yang di ujung acara ini? Ya, ini aja deh. Boleh bicara sedikit, Ibu? Silakan Pak Stef. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, penyintas kanker yang Tuhan berkati, kita boleh berada di tempat ini, kita harus bersyukur juga pada Tuhan, karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari ketika istri saya mulai mengidap penyakit itu, Ibu, sampai proses penyinaran itu kami nggak tinggal di rumah ini, Ibu. Kami kos di tempat lain itu kurang lebih 4 bulan karena penyinaran tiap hari, Ibu, seminggu 5 kali, kadang-kala ada off-nya diganti. Ini sampai 4 bulan kami tinggal di tempat lain, dan itu juga disibukkan juga kami pelayanan di penjara sementara off, terus kegiatan gereja terus berlangsung karena juga kami koordinator di sektor kami sebagai presbiter, kami sebagai koordinatornya ada 43 keluarga di tempat ini, sehingga pada saat istri saya tuh kena kanker tuh kondisi cuaca juga ini, Bu, pertama juga musim hujan,
banjir sehingga rumah kami ini ada 1 meter air di dalam rumah ini. Itu kami udah nggak bisa berbuat apa-apa karena kami tinggal di tempat lain. Sehingga ketika saya pulang, istri saya nggak pulang, saya pulang, itu rumah sudah berubah coklat semua, kursi-kursi sudah terbalik semua. Terus yang di sisi lain juga istri nggak bisa berbuat apa-apa karena dadanya itu melepuh semua, Bu, gitu loh. Kesenggol kulitnya terkelupas. Tapi itu semua boleh kami lalui bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami semua, karena pertolongan Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini karena kasih sayang Tuhan saja bagi kami. Pandemi lagi tinggi, anak sedang kondisi berbadan 2, anak-anak kecil nggak bisa masuk ke ini, jadi kami nungguin istri selama 5 hari di rumah sakit. Iya, tinggal kami berdua aja. Demikian Ibu yang kami sampaikan. Tetap kami juga mohon bagi Bapak Ibu semua, tetap semangat, bahkan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan tetap akan beserta Bapak Ibu semua. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Herce dan Pak Steve, luar biasa ya kesaksiannya ya. Semoga bisa menjadikan suatu penguatan, kekuatan juga buat teman-teman yang mendengarkan, terutama dari Sobat Good News ya. Ini kita semua yang hadir di ruang studio ini, kita juga semua sudah mendengarkan apa pemaparan dari Ibu Herce, dari Pak Steve, luar biasa. Jadi pergumulan kita ya, ketika kita mau menyerahkan total, kita mau berpasrah kepada Tuhan ya. Ini pasti kita ada jalan keluar gitu. Jadi saya tadi pagi saya bingung, saya di rumah ini selalu ada ini apa roti hidup ya. Ini saya bilangnya ini roti hidup ini. Jadi tadi pagi saya pas jalan itu ada yang ini satu kayak diterbangkan gitu, saya biasa ambil sendiri. Ini tadi pagi saya nggak ambil sendiri, tapi dia keluar sendiri. Amin. Ini saya mau bacakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Saya bingung ini kenapa. Ini kadang-kadang inilah kalau kita bercerita, kadang orang mungkin berasa ini kayaknya kok aneh ini, tapi kita tidak merasa aneh karena kita anak Tuhan. Kita percaya bahwa ini semua adalah bukan perbuatan kita, semua adalah kekuatan dari Roh Kudus. Seperti tadi Bu Herja bilang, bukan kemampuan kita, bukan kebisaannya kita gitu, tapi semua adalah dari Tuhan. Jadi kita ini hanya apa ya? Saya kadang-kadang berpikir saya ini hanya setitik debu loh. Terus setitik debu itu gimana ya, kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita merasa hebat, merasa saya mampu, merasa saya cantik, merasa saya pintar? Ketika orang memuji kita berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita fisik yang ini ya, sedemikian. Ya, kita nggak perlu ya saya gimana enggak. Kita bukan seperti itu. Jadi kita harus tetap rendahkan diri kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bertekuk lutut di hadapan salib Yesus. Di depan Yesus kita tuh harus bertekuk lutut ya, bertelut dan kita berdoa. Nah, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita semua. Jadi kita harus yakin kemanapun Tuhan menetapkan kita pasti akan melangkah ke tempat yang lebih jauh dan ke tempat yang lebih baik. Amin ya Bu Herce, sekali lagi Tuhan memberkati Pak Steve, Tuhan memberkati semuanya. Kita akan mendengarkan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Silakan Pak Yusak.依然所有的脚步是上帝立定的，他的道路也是上帝喜悦的。虽然有时他会施加
身辅导，因为上帝做丈夫他的手，他的手，他的手，因为上帝做丈夫他的手，虽然有时他会失脚，也不是全身扑倒，因为上帝做丈夫他的手。Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.他会失脚，也不知全身扑倒，因为上帝做丈夫他的手，sebab Tuhan menopang tangannya, 因为上帝做丈夫他的手。lagu yang sangat-sangat menguatkan dan menyejukkan hati kita ya, sahabat Good News. Saya tadi kok kayak seperti dibawa ke Taiwan loh. Iya, iya, Siwang Sangti Pocu Woman ya semuanya. Oke. Jadi kita di sini nih, makanya kita bersyukur sekali, banyak sekali ya teman-teman dari daerah mana, lintas suku, lintas yang namanya bahasa ya, kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Ya, sahabat Good News ya, saya juga mau memperkenalkan sedikit tentang CISC tadi ya, yang sudah Ibu Herce sampaikan juga. CISC merupakan salah satu organisasi kanker pasien kanker di Indonesia ini ya, di mana kita berdiri sejak tahun 2003. 2003 CISC sudah berdiri dan kita memiliki cabang sampai 12 cabang saat ini ya. Kemudian kita juga memiliki rumah singgah, yaitu rumah singgah di daerah Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga di daerah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Nah, itu diperuntukkan kepada teman-teman dari luar daerah yang mendapatkan rujukan dari RSUD setempat untuk berobat ke Jakarta, ya seperti tadi Pak Stef sampaikan, ketika Ibu Herce harus menjalankan sinar, itu harus mencari tempat akomodasi karena rumah kena banjir ya kan. Kalau ini memang kita peruntukkan ya untuk teman-teman yang menggunakan fasilitas BPJS menengah ke bawah. Jadi betul-betul kita membantu teman-teman yang dari yang sosial ekonomi ya agak ini, karena kita tahu bahwa datang ke Jakarta sudah harus berobat, ke rumah sakit butuh yang namanya transportasi, butuh yang namanya akomodasi. Nah, kita kalau misalnya
harus mencari tempat tinggal lagi, sedangkan kita makan aja harus bayar lagi. Itu kan semua menguras uang, ya kan? Nah, kita bisa. Jadi kita rumah singgah, bisa kita dihubungin ya. Kita juga bisa diklik di www.cancerclub.org. Nah, di sana kita bisa melihat, kita bisa masuk dalam sana website kita bisa membaca ya, oh ya ternyata ada kanker ini loh, ada kanker serviks ya. Tahun ini kita mau mengeliminasi yang namanya kanker serviks hingga tahun 2030 ya. Jadi di sini tema untuk kanker dunia ini adalah kanker serviks karena merupakan kanker kedua wanita. Nah, kalau ini kanker serviks yang dimiliki oleh wanita, yang punya hanya wanita. Kalau kaum pria tidak punya. Kaum pria tidak punya ya serviks ya. Jadi, nah itu yang kita sekarang gencarkan. Jadi semua dari dunia itu semua lagi mengedepankan yang namanya serviks karena bisa dicegah dari sejak dini dengan screening, dengan tes HPV DNA, dengan yang namanya tes IVA, tes itu semua bisa ya. Jadi kanker itu memang sesuatu yang serius dan menakutkan bagi sebagian orang, namun kalau kita bisa mengatasi sejak dini, kita bisa melakukan yang namanya antisipasi, melakukan yang namanya cek sejak dari awal, kita pasti masih bisa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Demikian, kalau teman-teman ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang CISC, teman-teman juga bisa menghubungi Radio Good News ya, mungkin bisa disampaikan juga lewat Radio Good News. Silakan bergabung, welcome, karena kami memiliki banyak sekali WhatsApp group yang bisa kita berinteraksi dengan para onkolog, dengan dokter ya. Nah, kalau kita belum pernah tahu kanker, kita nggak tahu yang namanya onkologi itu apa, onkolog itu siapa ya kan. Oke, terima kasih banyak. Saya Valencia Maria undur diri. Saya kembalikan kepada Pak Yakub Chia. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita Ibu Herce bersama dengan suami Pak Stefanus, dan saya juga berterima kasih buat Ibu Valencia yang sudah menjadi host untuk kita semua. Saya cuma informasikan bahwa Senin besok kita akan mendengarkan seorang bapak yang mengalami sakit kanker prostat di tahun 2010. Ya, 2010 cukup lama. Sangat luar biasa. Itu fotonya sudah tampil Pak Subur ya. Beliau akan tampil Senin besok untuk membagikan pengalaman hidup beliau tentang sakit kanker. Kalau hari ini bicara tentang wanita, besok yang bicara ini pria ya. Ini pria punya, kadang-kadang pria-pria juga suka lupa ya tentang sakit ini. Biarlah sakit yang dialami oleh Pak Subur akan menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, sebelum saya tutup, saya menjelaskan buat chat yang ada, yaitu dari Ibu Rosita. Beliau sedang membutuhkan golongan darah A+ buat temannya ya yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Kiranya teman-teman yang berdekatan dengan daerah Fatmawati boleh sumbangkan darah Bapak Ibu Saudara sekalian buat teman daripada Ibu Rosita Kyong yang saat ini sedang membutuhkan darah golongan A+ ya. Karena memang kita tahu ya kondisi sekarang, peraturan yang saya tahu di Rumah Sakit Cipto juga demikian. Kalau butuh darah, beliau harus ke Rumah Sakit PMI ya untuk meminta darah. Kalau tidak ada darah kita kesulitan begitu ya. Sebab ada sahabat kami juga kalau butuh darah untuk transfusi di Rumah Sakit Cipto, dia harus ya mengecek di Rumah Sakit PMI ya untuk menanyakan apakah ada darah yang dibutuhkan. Nah, maka itu mari kita mau ya sebagai penyintas pendengar radio dimanapun, kalau memang bersedia, bantulah teman sahabat kita yang membutuhkan darah karena temannya ini punya penyakit kanker leukemia ya. Ini yang laporan dari Ibu Rosita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman. Tetap semangat di dalam acara orkestra kita ini ya, yang terus akan menjadi berkat buat kita semua. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat. Dan sekali lagi saya informasikan siaran Radio Good News ini
sudah terdengar di beberapa negara, dan Radio Good News ini juga ya sudah didengar beberapa daerah ya. Saya berharap di Indonesia semua bisa mendengarkan siaran ini ya, termasuk teman-teman kita yang di daerah bisa menikmati ini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yusak untuk menyatakan sebuah lagu sebelum saya akan tutup di dalam doa acara ini. Sampai terbenamnya. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Buat Ibu Herce yang sudah menjadi narasumber, berikan kesehatan, kekuatan dalam hidupnya. Engkau berkati juga buat suaminya. Kami menyerahkan pelayanan beliau. Engkau memberkati anak-anak, cucu, dan mantunya. Kami serahkan semuanya. Begitu juga Tuhan, Engkau tolong buat Ibu Valencia Maria. Engkau berkati dia yang sudah jadi host. Tuhan berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati aktivitasnya, berkati suami dan anaknya. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat seluruh yang teman-teman kami yang ada di Zoom ini, Engkau berkati Tuhan. Berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan mereka semuanya. Aktivitas mereka, pekerjaan mereka, apapun ini sampai malam nanti, Tuhan sertai dengan Allah yang Immanuel akan terus menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Berkati Radio Good News ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih semua teman-teman. Kiranya